Tuh, mati lu. Selamat pagi, Ami. Aniki sehat? Ami. Ami tuh Ami. Dok, sehat dok. Boleh apa? Oke, masuk kita sendiri. Iya. Berapa? Buset terus. Tadi cuma ceban. Aman. Nah, kita juga beli nanti. Ini tuh gue juga beli mati duluan. Habis dokter berarti break dulu ya? Re? Biasanya. Iya, bikin dulu lah. Cuma nggak bisa. Muter kan? Sama gue juga nggak bisa kan? Gue ngerol pakai rekod. Jauh sih ya. Tower. Mungkin kalau TikTok tuh nggak seberat YouTube kali itu. Pakai apa sih Bang? Kalau TikTok nggak seberat YouTube kali ya?
Cek 1 2. Ya gitu juga dong. Kita main ganti-ganti aja. Perusahaan punya gua. Sidang perkara nomor 362 khusus 2025 PR Jakarta Selatan atas nama terdakwa Nikita Mirzani dibuka dan terbuka umum. Terdakwa sehat hari ini. Alhamdulillah sehat yang mulia. Jadi hari ini masih pembuktian dari penuntut umum dan kita akan memeriksa saksi-saksi yang kemarin sudah diajukan, sudah bersumpah tapi belum terlaksana ya karena adanya pengunjung yang ramai sehingga hari ini dihadirkan lagi. Dan tentunya sebelum persidangan ini kita mulai dengan pemberian transaksi ya. Kita ingatkan kepada pengunjung ya. Saudara ini adalah orang yang beruntung ya. Bisa hadir di sini, bisa menyaksikan secara langsung ya, apa yang sebenarnya terjadi, tidak hanya sekedar mendengar berita di luar. Oleh karenanya kesempatan yang ada tolong dipergunakan sebaik-baiknya untuk memperhatikan segala sesuatunya dan tidak malah mengganggu jalannya persidangan ya. Dan kita ingatkan ya, kita majelis dan tentunya semua tidak mau ada lagi yang mengganggu jalannya persidangan. Manakala nanti ada yang mengganggu, ini petugas akan langsung menarik untuk dikeluarkan. Jadi biar hal itu tidak terjadi, maka kita taati bersama aturan yang ada, jangan mengganggu jalannya persidangan. Begitu ya. Jadi hari ini terdakwa masih didampingi oleh penasihat hukumnya juga, saksi sudah siap dan penuntut umumnya. Untuk terdakwa silahkan duduk di samping penasihat hukum. Izin yang mulia, sebelum kami mengambil para saksi, kami akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai pelaksanaan penetapan Ketua Majelis nomor 362 khusus 2020 perihal memberi izin kepada terdakwa Nikita Mirzani untuk melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Adiaksa hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 pukul 17, di mana kami telah melaksanakan penetapan tersebut dari membawa hasil dari Rumah Sakit Adiaksa yang mulia, di mana dengan ini kami membawa surat keterangan nomor B 0134 YM RSA yang bertanda tangan di bawah ini dengan nama Dr. Irene Tri Miranti menerangkan kondisi medis pasien, nama Nyonya Nikita Mirzani, tanggal lahir 17 Maret 1986, diagnosis low appetite, dispepsia dan myalgia. Pada pokoknya menerangkan bahwa pasien menolak diperiksa dengan dokter spesialis penyakit dalam dan berdasarkan pemeriksaan fisik oleh dokter umum, kondisi pasien saat ini tidak ditemukan tanda-tanda kegawatan
dan tidak ada indikasi rawat inap sehingga pasien bisa rawat jalan. Maka dari itu pasien dapat kembali ke rumah tahanan negara Pondok sebagaimana tertulis dalam penetapan hakim. Dan kami menyatakan penolakan tindakan kedokteran dan penolakan tindakan kedokteran medis yang ditandatangani oleh terdakwa yang mulia. Sudah cukup penuntut umum? Cukup yang mulia. Jadi sebagaimana persidangan yang kemarin ya, bahwa majelis hakim atas permohonan dari terdakwa melalui penasihat hukumnya karena terdakwa merasa tidak sehat dan tidak lanjutkan tenaga medis, sarana dan prasarananya tidak mencukupi, maka berdasarkan penetapan majelis sudah memberikan izin kepada terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di luar. Dan sebagaimana sudah disampaikan oleh penuntut umum ya, seperti itulah kejadiannya. Jadi tolonglah ke depannya segala sesuatu kesempatan yang diberikan oleh majelis agar digunakan sebaik-baiknya ya, sehingga tidak menjadi pertimbangan-pertimbangan yang lain oleh majelis maupun para pihak yang terkait. Begitu ya. Jadi kembali lagi kita lanjutkan untuk hari ini pemeriksaan saksi dari penuntut umum. Silakan diajukan untuk saksi mungkin yang kemarin belum selesai ya, penuntut umum ya. Silakan, yang lainnya keluar dulu. Yang mulia mohon izin kami menyampaikan bahwasanya panggilan saksi kami sebenarnya ada sekitar 6 orang. Ini merupakan panggilan kedua atas nama Idul Fitri yang mana pada saat ini tidak bisa mengikuti persidangan karena sedang menjalankan ibadah keagamaan yaitu umroh, dan terakhir surat dari perumahan Bumi Parama Wisesa, kemudian ditambah juga dengan saksi Melvin Abu Sakti yang mana yang bersangkutan juga mengirimkan surat keterangan sakit bahwasanya baru melahirkan yang baru. Kami juga mohon izin kalau berkenan untuk dibacakan secara lisan karena juga sudah disumpah yang baru. Jadi kalau ada yang masih dipanggil lagi yang dan datang, kita sumpah sekalian. Tapi kalau belum ada meskipun sudah dipanggil, nanti kita pertimbangkan dan kita akan memeriksa saksi yang kemarin dulu. Silakan diajukan dulu saksi yang kemarin. Siap yang mulia, atas nama Dr. Samira. Coba geser di kursi sebelahnya, geser di kursi sebelahnya. Sebelum kita bertanya kepada saksi ya, kita ingatkan kepada saksi bahwa kemarin saksi menerangkan ada matanya lagi tidak sehat. Untuk hari ini sudah sehat belum? Masih ya, masih harus izinkan ya. Namanya juga sakit begitu ya. Dan kembali lagi bahwa kemarin saksi sudah ditanya oleh penuntut umum, dilihat dari penasihat hukum. Dari penasihat hukum juga kemarin ada salah satu yang sudah bertanya. Terus terakhir adalah masih dari terdakwa kalau nggak salah gitu ya. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan pertanyaan, tentunya tidak berulang tapi melanjutkan pertanyaan yang kemarin sempat tertunda. Begitu. Silakan dari terdakwa untuk mengajukan pertanyaan. Dan kepada saksi kita ingatkan juga ya untuk tetap memberikan keterangan yang benar. Kalau pertanyaannya kurang jelas silahkan minta diulang ya. Kalau pertanyaan sudah selesai baru dijawab ya. Silahkan terdakwa. Ya, terima kasih ya mulia. Dr. Samira
menghormati surat dakwaan yang didakwakan kepada saya melalui JPU dengan pasal 368 369. Di sini saya baca hampir 85% membicarakan soal Dr. Samira. Yang mau saya tanyakan, Dr. Samira, di sini ada tertera sejumlah uang 20 miliar yang akan diberikan oleh Reza Gladys kepada Dr. Samira. Untuk apa uang itu diberikan kepada Dr. Samira? Seperti yang sebelumnya saya ceritakan bahwa Reza Gladys dan Mufid berusaha 3 kali mendatangi kediaman saya, berusaha mengirim chat ke saya, dan yang kedua itu menawarkan untuk mengganti review hasil lab. Jadi dari Mufid memberikan hasil yang baru, di mana saya diminta untuk membuat video TikTok yang baru sesuai dengan permintaan, sesuai dengan hasil yang sudah Mufid kirimkan ke handphone saya. Tetapi di situ saya menolak, permintaan saya hanya satu, jadilah dokter yang benar, berhenti untuk melakukan flexing, tarik produk kamu yang busuk, perbaiki produk kamu, lalu jual kembali dengan harga yang masuk akal dan tidak mengganggu masyarakat, seperti itu. Tapi masih menghubungi saya, ada kiriman foto juga, dan berusaha tetap mengejar saya, menunggu saya pada saat saya masih jaga di klinik jam 8 itu menelpon saya, saudara Mufid. Tetapi itu pun saya loudspeaker karena saya selalu tidak pernah berbincang dengan saudara Mufid sendirian, selalu ada saksi, saya loudspeaker, dan di situ beliau dengan jelas menunggu saya di kediaman saya. Di situ saya merasa terganggu juga. Saya bilang, kamu tahu ketika harusnya ke rumah orang itu pamit dulu, izinkan tidak. Kok tiba-tiba kamu sudah nongkrong di rumah saya, dan ini adalah kedua kalinya kamu berbuat hal yang sama. Ada apa sebenarnya? Saya sempat marah. Di situ dia bilang, Kak, kita ada titipan seperti itu. Nah di situ saya, loh, titipan apa? Gitu, emang ada apa? Nah di situ saya teriak agak tinggi dan agak tinggi. Lalu mereka bilang, oh enggak kok Kak, kita cuma ada titipan buah. Yakin kamu cuma ada titipan buah ke saya? Iya kok Kak, cuma buah. Ya udah kamu kasih aja buah ke pembantu saya, tapi saya malam tidak pulang. Padahal sebenarnya saya pulang. Gitu. Nah selanjutnya titipan tersebut diberikan ke pembantu saya. Selanjutnya mereka pulang dan saya pastikan ke pembantu saya apakah mereka berdua sudah pulang dan meninggalkan rumah saya. Begitu meninggalkan rumah saya baru saya pulang dari klinik. Gitu. Oke. Dr. Samira, sebetulnya saya tidak tahu bahwa saya dilaporkan karena dari tanggal 14 melalui komunikasi Reza yang selalu menelpon Manil dan Reza yang selalu menunggu Ismail untuk menyebutkan harga dari tanggal 14 ke 15 dan di bulan Desember setelah saya baca BAP ternyata saya dilaporkan di tanggal 3 Desember. Saya tidak tahu sama sekali laporan itu, tapi yang saya tahu adalah waktu itu di pertengahan Desember Dr. Samira sempat berjumpa dengan Dr. Oki di suatu acara, saya tidak tahu nama acaranya apa. Dia bilang ke saya bahwasannya Dr. Samira bilang saya ada di WhatsApp grup dokter yang bernama, WhatsApp grupnya itu yang bernama Perdesti. Perdesti itu apa dokter? Kumpulan dokter estetika Indonesia. Berarti di situ semuanya isi dokter-dokter ya? Betul. Nah, di chat tersebut yang saya dapatkan dari Dr. Samira saat itu, Dr. Samira mengirimkan kepada saya dan saya pun punya, tapi kebetulan handphone saya disita. Di situ saya baca memang Dr. Janet bilang bahwasannya Nikita dan Mail beserta Dr. Oki memeras Dr. Reza sebanyak 4 miliar rupiah. Lalu saya bertanya kepada Dr. Samira, apakah Dr. Samira mengenal Dr. Janet? Dr. Samira bilang iya. Apakah saya bisa meminta Coba terdakwa pertanyaannya. Iya, pertanyaannya adalah saya meminta nomor teleponnya Dr. Janet, lalu saya menelpon Dr. Janet dan saya merekam memang waktu itu karena saya tidak terima karena saya dibilang keras. Lalu saya memberikan rekamannya kepada Dr. Samira, Dr. Samira itu. Ya, di saat itulah saya kecewa karena saya tidak pernah memeras yang namanya Reza Gladys. Saya punya uang, menurut saya 4 miliar itu kecil untuk saya. Nah pertanyaannya, kenapa Dr. Samira saat itu memberikan
saya bukti screenshot dari WhatsApp grup Perdesti ini. Karena sempat menjadi perbincangan yang sangat luas di kalangan dokter yang menurut saya ini adalah berita yang tidak benar. Kenapa? Karena memang seorang Janet itu adalah saat ini bukan lagi menjadi ketua Perdesti, tapi dia pernah menjabat sebagai ketua Perdesti, di mana saya mengenal beliau, saya pernah menjadi anggota dari Perdesti, dan saya sempat ada konflik dengan beliau, dan beliau memang menaruh dendam yang luar biasa kepada saya. Akhirnya saya keluar dari anggota tersebut dan saya memilih berpindah ke keanggotaan kecantikan yang lain hingga saat ini. Nah, tetapi teman-teman saya yang masih ada di Perdesti itu sangat mendukung perjuangan yang saat ini saya lakukan. Jadi pada saat ada chat seperti itu disebarkan di grup itu sangat tidak etis. Kenapa? Karena tidak ada satupun keputusan bahwa yang menentukan seorang MM adalah Munas seperti itu. Jadi saya kirim screenshot dari percakapan di Perdesti tersebut ke Nikita Mirzani sekarang untuk mengkonfirmasi itu. Iya, dan di saat itulah saya meminta tolong kepada Manil untuk menanyakan langsung kepada Reza apa maksud dari Reza yang bilang saya dan Maim ini memeras beliau. Dan saya baru tahu bahwa saya dilaporkan itu di bulan Januari ketika Mail digerebek, tapi digerebek oleh polisi cyber Polda Metro Jaya, hanya diambil handphonenya saja. Dan saya tahu laporan itu pun di kepolisian tahunya dari Dr. Samira ini, ya. Betul. Oke, sekarang berikutnya yang mau saya tanyakan, dokter tahu ini produk siapa saja? Itu produk dari Reza. Ini produk dari Ya. Ini produk dari pernah dokter review sebelumnya? Yang sebagian yang warna merah itu yang ada Yang ini? tadi yang warna merah yang tadi diberikan Iya. Kenapa dokter mereview produk ini, dok? Kalau boleh tahu? karena memang itu saya tahu modelnya hanya 70.000, tetapi dijual dengan harga 1.500.000 menggunakan nama dokter, itu sangat mencolok profesi dokter. Iya, dan dokter juga sempat tahu bahwasannya Reza menempel stiker BPOM di sini tanggal expired. Padahal kalau stiker ini dibuka, sebetulnya produk ini sudah expired. Dokter tahu kan? Itu saya lihat di TikTok ya, yang di video TikTok itu. Ya. Dan itu memang pelanggaran. Iya. Pertanyaan selanjutnya, ini adalah produk skincare saya. Ini saya kerjasama sama produk Korea, dan ini ada tulisannya Made in Korea. Ini disegel, ini pakai nama saya, tapi saya meminta izin kepada produk tersebut untuk bekerjasama sama saya. Beda sekali dengan ini. Ini Riberskin, tapi di rebranding jadi nama Glavitsa, tapi tidak menaruh nama Riberskinnya. Di sini jelas ada BPOM dan expirednya, dan bisa dicek di barcode-nya bahwa terdaftar di BPOM. Apakah produk seperti ini? Apakah boleh seorang dokter yang katanya seorang dokter mempunyai produk merebranding produk orang lain, menempelkan stiker tanpa mendaftarkan lagi ke BPOM? Kalau saya punya ini, saya daftarkan lagi ke BPOM dan ini bisa dicek, ini ada di BPOM. Apakah boleh? Dan ini ada jalurnya, katanya dari Kemenkes, sedangkan Kemenkes juga menyarankan bahwa tidak boleh memakai jarum suntik di rumah. Bagaimana menurut dokter? Maaf saudara Nikita Mirzani yang mulia jasa, tapi saat ini di mata saya seorang Reza Gadis bukan seorang dokter, sama seperti Richard. Mereka berdua adalah raja dan ratu versi yang di mata saya mereka bukan. Jadi sebentar saksi ya, saksi ini saksi fakta ya, tidak dalam rangka menilai atau memberikan pendapat. Tapi segala sesuatu yang pernah saudara alami silahkan diterangkan. Begitu ya? Ya, siap. Dibedakan antara saksi ahli dengan saksi fakta, begitu ya? Iya, siap ya. Jadi produk yang dipegang oleh saudara Nikita Mirzani itu adalah Glowing Booster Cell. Itu adalah produk dari Ripe Skin yang memang produksinya ada di Korea. Jadi Ripe Skin itu pada saat masuk ke Indonesia itu memang memiliki izin edar seperti itu. Tetapi
pada saat direlabeling oleh saudara Reza Gadis menjadi glowing booster cell itu adalah menyalahi aturan Badan POM karena tidak ada izin edar, karena harusnya Repskin lah yang dijual oleh Reza Gadis, dan disitu tidak boleh disertakan dengan jarum karena jarum itu berbeda dengan jarum yang digunakan sebagai jarum insulin. Insulin itu digunakan sekali pakai, tapi produk yang disertakan di glowing booster adalah produk yang digunakan berulang kali di rumah tanpa disterilisasi lebih lanjut sehingga beresiko untuk merusak wajah konsumennya. Iya, dari kotak ini sudah dilihat jauh perbedaannya. Tidak ada ingredientsnya, tidak ada cara pemakaiannya. Tapi kalau di produk ini kita belajar skincare, di sini ada komposisinya, ada cara penggunaannya, ada diimpor oleh produsennya juga ada, kadaluarsanya juga ada, barcode-nya juga ada, perhatiannya juga ada, semuanya. Tapi kalau di sini ini kosongan. Apakah boleh dokter kita menempel produk orang menjadi produk kita tanpa seizin BPOM atau mendaftarkan ulang kepada BPOM? Tidak boleh sama sekali. Tidak. Terima kasih dokter Samia. Ya, cukup yang mulia. Masih ada dari penasihat hukum, silakan. Makasih yang mulia. Saksi. Tadi saya mendengar terkait saksi mengatakan dokter tidak benar. Dokter yang dimaksud ini dokter siapa ya? Terus yang maksud saya itu apakah dokter yang dimaksud ini dokter Reza Gadis atau siapa, dan boleh nggak diceritakan seberapa jauh sih saksi ini mengenal dokter Reza ini, dan menurut saksi bagaimana dokter Reza menurut saksi sekarang? Ya, maksud saya adalah seorang Reza Gadis. Saya tidak pernah mengenal Reza Gadis secara pribadi, tapi saya mengenal beliau melalui video TikTok yang selama 3 tahun ini selalu FYP di TikTok. Jadi setiap saya buka selalu muncul wajah Reza Gadis yang melakukan tindakan-tindakan flexing, unboxing, ya seperti itu. Yang itu sama sekali tidak disediakan oleh dokter. Maksudnya dokter atau bagaimana? Dokter produk atau dokter apa yang maksudnya? Kalau ya jadinya sebenarnya bukan dokter, tapi sebenarnya dia sales obat gitu, karena keilmuan tentang skincare itu sangat rendah, sangat minimal sekali. Itu sangat diperlihatkan bagaimana dia menjual produk-produk kecantikannya sendiri. Oke, baik. Tadi saya menarik terkait masalah review. Saksi ini kan pernah melakukan review dan pernah diminta. Review itu apa bedanya itu dengan endorse? Boleh saksi jelaskan? Endorse. Jadi saya Saksi kita ingatkan ya, saudara ini bukan ahli. Meskipun saudara tahu, saudara sumpah bukan sebagai ahli. Jangan kita majelis mengingatkan terus ya. Saudara itu dokter ya, harus bisa membedakan saksi fakta dan ahli, gitu ya. Sudah jelas? ya, jelas Jelas perbedaannya? Bukan begitu ya, nggak usah perlu diingatkan terus. Terkait review, izin yang mulia, saya melanjutkan. Terkait review, kan tadi diminta untuk mereview. Berapa lama? Atau misalkan pernah nggak mereview daripada produk dari saksi Reza Gadis ini? pernah mereview dan sering juga. Sering juga. Iya. Terkait yang direview ini, apakah ada perjanjian khusus baik secara lisan atau tulisan? Bisakah dijelaskan misalkan secara lisan, apakah hanya dengan perkataan atau WA atau bagaimana? Boleh saksi jelaskan? Mereview, jadi saya membeli produk Reza Gadis di e-commerce, saya masukkan ke web. Suatu Tidak ada sama sekali. tidak ada sama sekali. Terima kasih. Terima kasih ya. Saudara saksi ya, apakah saudara mengetahui ada kemudian sejuta uang dari saudara Reza Gadis kepada terdakwa atau kepada saudara SPN Marzuki? Tidak tahu,
setelah ini menjadi heboh belum tahu. Kami tahu setelah ada Heboh ini kita kalau sebelumnya tidak tahu. selain dari pemberian sukarela atau pemberian barang atau fasilitas tertentu, saudara sudah tahu Tidak tahu. Apakah saudara mengetahui jika ada suatu perjanjian tertentu antara saudara Reza Grafis dengan terdakwa Nurul Ismail? Tidak tahu. Saksi ya, dalam perkara ini terdakwa ini didakwa dalam media sosialnya, dalam akun dia. Setelah saksi mereview produk dari korban, dia kemudian mereview kembali di dalam akunnya. Apakah saksi tahu di dalam akun terdakwa ketika mereview produk ada kata-kata bahwa Reza di sini urus dengkulan beruntusan kalian ditipu, ada nggak? Saya lupa-lupanya, makanya saya sampaikan di dakwanya ada di situ disebut seperti itu. Apakah saksi mengikuti akun medsosnya terdakwa? baru beberapa minggu yang lalu baru saya follow. Ketika dia mereview produk, ada tidak dia memetak saksi di tag di review ketika dia mereview produk? Menurut saya tidak. Tidak ya, tidak. Ada lagi yang mau disampaikan saksi dalam hukum? Kalau sudah cukup, terdakwa keterangan saksi ini benar semua, salah semua, atau ada yang benar, ada yang salah? Benar semua ya. Ya, oke, terima kasih saksi, boleh meninggalkan ruang sidang. Silakan saksi selanjutnya diajukan. Dok, tasnya nih, dok. Tasnya dok. Dok, tasnya Dok, dok. Tas. tangan dok. Iya. Saksi kemarin sudah hadir ya, sudah disumpah ya. Siapa yang mulia? Mohon diingatkan namanya siapa? Dengan Bambang Sumanto yang mulia. Bambang Sumanto ya, kita ingatkan saudara kemarin sudah hadir, sudah disumpah. Jadi kita ingatkan ulang agar saudara memberikan keterangan yang benar ya. Kalau nggak tahu ya kita nggak tahu. Kalau kurang jelas orangnya minta diulang. Kalau sudah ditanya lagi cukup, begitu ya. Silakan untuk bertanya terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu ya. Saudara saksi Bambang Sumanto ya Pak? Betul. Pernah diperiksa di penyidik Pak? Betul Ibu. Masih ingat tanggalnya Pak? Saya lupa Ibu. Saya ingatkan sekitar tanggal 13 bulan 2 tahun 2025. Kurang lebihnya seperti itu. Apakah pada saat saksi diperiksa saksi merasa ditekan, dipaksa? Tidak Ibu. Tidak. Saksi kenal dengan terdakwa Nikita Mirzani? Kenal Ibu. Nah, bisa diceritakan bagaimana awal maksudnya saksi bekerja di mana? Saya kerja di Umi Pahlawan Sesa, itu di Napaka. Saya sebagai marketingnya di situ, Ibu. Dan saya kenal sama Ibu Nikita ya di situ. Oke. Saya ingin menanyakan, apakah tadi kenal ya dengan terdakwa Nikita Mirzani ya?
terdakwa Nikita Mirzani dengan PT Bumi Parama Wisesa? Sebagai pembeli produk di Bumi Parama Wisesa, karena saya jual rumah di situ dan beliau adalah salah satu pembeli di Nafafak itu. Tadi saudara menjelaskan saudara marketingnya. Ya, betul, saya marketingnya. Bisa dijelaskan tugas dan tanggung jawab marketing itu seperti apa? Tugas dan tanggung jawab marketing itu adalah untuk di Nafafak adalah memasarkan produk untuk customer dan menjaga hingga produk itu sampai dengan serah terima ke customer itu. Sejak tahun berapa terdakwa Nikita Mirzani ini menjadi klien atau konsumen dari PT Bumi Parama Wisesa? Kurang lebihnya di tahun 2020 ini. Tahun 2023 ya, Pak. Tahun 2023. Bisa saudara jelaskan bagaimana pada saat itu awal mulanya saudara menawarkan perumahan tersebut kepada terdakwa Nikita Mirzani di Bumi Parama Wisesa? Ya, sebenarnya waktu itu pas ketemu beliau lagi datang ke komputer, lagi makan di situ, dan kita sebagai sales ada di situ. Terus beliau menanyakan ini produknya apa gitu, dan saya udah terangkan gitu. Dan setelah udah terangkan, tanya-tanya harga, beliau nggak mau ngasih nomor telepon, dan saya udah minta nomor telepon, tapi beliau meminta kartu nama saya. Setelah itu beliau saya minta unit yang besar gitu. Sebagai konsumen dari Bumi Parama Wisesa, apa yang terdakwa Nikita Mirzani melakukan pembelian kepada Bumi Parama Wisesa? Pada Bumi Parama Wisesa, apa yang terdakwa beli? Satu unit rumah ibu. Bisa dijelaskan tipenya? Untuk tipenya itu di cluster Brighton dengan ukuran 653, bentar saya cek. Silakan. Jadi tolong ya dari penasihat hukum sama terdakwa nanti bicaranya ya. Jangan setiap saksi bicara ada bicara. Mau mengingatkan mau apa tolong dia ya. Silakan dilanjutkan. Ya, untuk luas tanahnya itu 653, kalau untuk bangunannya 635, 4 lantai. Pembelian tersebut atas nama Nikita Mirzani sendiri? Betul. Terus harga berapa Pak? Untuk harga kurang lebih sekitar 33,5. 33? Iya, 33M,5. 33M,5. Sampai dengan saat ini pembayaran yang sudah dilakukan itu belum apa? Apakah masih DP atau Kalau untuk pembayaran Kalau fokus saja kaitannya dengan perkara ini ya. Fokus apa yang mau ditanyakan kaitannya dengan perkara ini di rumah yang dibeli oleh terdakwa di Bumi Parama Wisesa. terkait rumah tadi yang Bapak sebutkan bahwasanya di harga 33 miliar 425 juta ya Pak ya? Iya betul. Kemudian pada saat ini terdakwa itu sudah melakukan pencicilan sebanyak berapa kali? Kalau untuk di kita udah lunas itu, karena waktu itu beliau udah akad melalui bank sudah beres. Sudah beres. Berarti total DP yang sudah dibayar berapa? 20% sudah masuk itu. 20% sudah masuk. Tanggapan dari teman saya. Pernah dulu ya. Apakah Bapak mengetahui mengenai pembayaran yang dilakukan oleh Nikita Mirzani biasanya menggunakan nomor rekening apa? Setahu saya kadang-kadang melalui transfer dari rekening PT beliau atau dengan nama beliau. Biar pernah tidak terdakwa melakukan pembayaran tapi tidak atas nama PT beliau? Jadi kata Bapak, atau bagaimana pembayaran? Pembayaran waktu ada. Coba lihat saya ya Pak. Ya. Jadi pernah tidak ada pembayaran tapi tidak dilakukan dengan atas nama terdakwa?
Ada, waktu itu ada pernah 1 kali. 1 kali. Atas nama siapa Pak Bapak? Kalau nggak salah atas nama Dr. BR Reja kalau nggak salah. Kapan ketika itu dilakukan pembayaran atas nama Dr. Reza itu? Pak Bapak ya? Saya lupa. Waktu itu kalau nggak salah udah cicilan ke 8 atau 9. Apakah Bapak mengetahui jumlah yang dibayarkan kepada Bumi Paramawisa atas nama Dr. Reza itu? 2 miliar. Apakah ada pemberitahuan sebelumnya kepada Bumi Parama bahwa akan ada pembayaran kepada Bumi Parama, tetapi dilakukan oleh Dr. Reza untuk pembayaran cicilan rumahnya terdakwa? Waktu itu dari Ibu Nikita bilang akan ada Bilangnya ke Bapak langsung atau bilangnya ke Bumi Parama ke karyawan yang lain? Dari saya. Bilangnya ke Bapak, bilangnya bagaimana? Karena waktu itu akan ada pembayaran. Akan ada pembayaran. Waktu itu Bapak, waktu itu memang sudah jatuh tempo pembayaran atau bagaimana? Ya betul, sudah jatuh tempo pembayaran dan itu di Google gitu. Baik. Jadi sebenarnya jaksa yang pelan-pelannya coba teruskan waktu ada saksi, nggak usah saya tengok, menghadap ke sini. Maaf ya, Bu. Menghadap ke sini, nggak usah tengok kanan kiri ya. Oh baik. Jadi kita lanjutkan sebentar ya. Baik. Sebelum ada uang transfer dari Reza Gladys tadi ya, ada konfirmasi dulu dari saudara Nikita begitu ya. Betul. Apa yang disampaikan? Waktu itu disampaikan bahwa akan ada pembayaran dari salah satu temannya Ibu Nikita. Gitu aja. Itu aja. Iya. Terus saudara jawab apa? Terus beliau tanya ke saya, bisa nggak itu atas nama teman saya masuk asal saya jawab yang mulia asal terkonfirmasi dengan nama unitnya kita akan laporkan ke bagian keuangan. Jadi intinya bisa karena bahwa salah satu temennya asal ada konfirmasi tentang bukunya yang diambil begitu ya. Betul. Soalnya kalau nggak ada konfirmasi uangnya kan nggak tahu uang siapa dan rekening kita juga bingung dari keuangan. Akhirnya masuk ya. Betul. Rekening saudara atau rekening PT Bumi? Rekening Bumi para bisnis saya boleh. Silakan dilanjutkan teman-teman. Baik, terima kasih kemudian. Baik, setelah transfer itu masuk, ada note terhadap pembayaran tersebut atau tidak Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Walaupun pembayarannya atas nama orang lain, tidak ada note-nya? Karena sudah dikonfirmasi sebelumnya ya? Karena sudah dikonfirmasi sebelumnya akan ada uang masuk senilai segitu. Baik. Terhadap konfirmasi tersebut, apakah Bapak dikirimkan bukti transfer dari terdakwa bahwa uangnya sudah dibayarkan? Ada bukti transfernya. Dikirimkan ke Bapak langsung? Betul. Nah, yang Bapak lihat dari bukti transfer itu apa saja? Pengirim tentunya sama jumlah uang yang masuk gitu. Nama pengirimnya? Ya. Bernama? Dr. Reza. Jumlah uangnya? 2M. Kemudian sampai sekarang apakah sudah selesai pembayaran rumahnya Bapak? Untuk rumahnya udah lunas gitu. Izin dilanjutkan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saksi ya. Tadi saksi menjelaskan sebelumnya bahwa untuk DP ada sekira 20% dan 80%-nya dilunasi dengan KPR melalui Bank Mandiri. Terkait dengan harga rumah tadi sekitar 33 M 500 kurang lebih. Kurang lebih sekira 33 miliar 500 juta rupiah. DP 20% itu dibayarkan sekali bayar atau dalam beberapa kali bayar? Itu dibayarkan dalam 17 kali. Tapi waktu itu karena ada kondisi ekonomi dengan adanya akan ada PPN yang akan tambah dari 11% ke 12%, beliau saya ajukan buat percepatan KPR dan beliau setuju yang sebelum jatuh tempo di bulan
April tahun 2025 beliau sudah akan melalui Bank Mandiri itu di bulan November atau bulan Desember. Bulan Oktober. Kapan kenaikan itu PPN 12% itu diketahui? Saksi ketemu kapan? Dari penuntut umumnya yang mau dibuktikan kan ada dana masuk 2M kan. Siap yang mulia. Ini Kok betul ya? Siap. Nah, fokus saja kita, masih banyak saksi. Siap yang mulia. Terima kasih. Kapan? Di bulan apa? Mohon izin di segera biar menjawab ini. Untuk terkait ada pengumuman 12% ya? Kalau untuk terkait pengumuman itu kan itu di sosmed sudah banyak ibu. Kalau untuk pemerintah kan belum, akhirnya kan tidak jadi dinaikkan. Akhirnya setelah nggak jadi tetap ibu udah untung dengan akad kredit di awal, karena dengan akad kredit di depan suku bunganya pun juga berbeda. Berbeda suku bunga ya. Sebelum dilakukan pelunasan, tadi kan saksi hanya menyebutkan 2 miliar ya di tanggal 14 November 2024. Apakah selain 2 miliar itu ada lagi uang yang masuk ke rekening ini Paramawi Sesa setelah tanggal 14 November 2024 terkait dengan pelunasan DP KPR rumah tersebut? Setelah itu ada. Berapa? Kapan? Kalau itu saya kurang tahu ibu kapannya, tapi itu dari pihak kita sendiri untuk kekurangan DP-nya. Untuk kekurangan DP ya. Di sini berdasarkan data yang diberikan, mohon izin nanti kami akan sekaligus untuk menunjukkan barang buktinya yang mulia, bahwa pada tanggal 18 November 2024 ada pembayaran lagi dari terdakwa senilai 1,4 miliar ya, 1 miliar 400 juta rupiah pada tanggal 18 November 2024 ke rekening PT Bumi Paramawi Sesa dengan cara setor tunai langsung di Bank Mandiri untuk pembayaran rumah atas nama terdakwa Nikita Mirzani. Jadi di sini untuk uang muka ke-13 totalnya adalah 3 miliar 400 juta rupiah. Ya. Benar? Kurang lebih seperti itu. Tapi yang saya tahu, yang saya konfirmasi dengan Ibu Nikita itu 2M aja. Yang lainnya saya tidak tahu. Tidak tahu. Kalau sebelumnya pembayarannya hanya berapa kisarannya sebelum masuknya 2 miliar dan 1 miliar 400 juta rupiah? Itu kurang lebih sekitar hampir 400 juta. Hampir 400 juta setiap bulan. Mohon izin yang mulia untuk menunjukkan barang bukti terkait dengan pembayaran saksi maju DP KPR. Selatan. Ini sama orang nggak bisa. Nggak ada yang bagus. Semuanya sama rusak. Warnanya hijau. Warnanya hijau. Mana bisa warnanya?
Iya udah mulai sore dah, lewat sedikit aja. Banget kan itu. Ada sedikit yang mau saya katakan itu ya, terkait dengan saksi, terkait dengan pembayaran pelunasan DP yang tadi kami tunjukkan 3,4 miliar yang dibayarkan pada tanggal 14 November 2024 dan 18 November 2024. Apakah saksi mengetahui bahwa terhadap uang tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Baik, cukup yang mulia. Silakan dari penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Saudara saksi, sebetulnya harga itu berapa miliar? 40 lebih atau berapa? Sebenarnya itu harga prestis 40 lebih. 40 lebih Ya, karena kan waktu itu ada diskon. Diskon endorse atau apa? Nggak ada yang apa-apa. Di diskon. Karena waktu itu masih baru launching. Nah, di diskon berapa miliar? Itu kurang lebih sekitar 10 miliar. Apa yang harus dilakukan oleh terdakwa setelah mendapatkan diskon untuk pembelian rumah tersebut? booking fee tentunya. Ya, oke, booking fee untuk membayar. Apa yang dilakukan? Promosi atau apa terhadap Anda punya broker atau apa yang dilakukan? Yang Anda tahu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada atau tidak tahu? Tidak ada. Oh, ada. Oh ya, ada. Tolong Anda sampaikan, kan dari 41 sekian miliar dipotong menjadi 3,5. Sekian miliar itu adalah bagian daripada hak Nikita Mirzani dibayar hampir 10 miliar. Yang dia lakukan adalah mereview atau melakukan posting, disuruh memposting, betul? Dia memposting, tahu? Yang posting sendiri. Oke, atas developer Anda ya. Oke. Sekarang, apakah sudah lunas 30 sekian miliar? Sudah. Apakah sudah serah terima? Belum ya, tapi sudah lunas ya. Dia tidak punya hutang kan? Tidak. 33,5 miliar cash selesai. Betul. Udah. Oke. Kita ini urusan jawab ya. Saudara saksi, saya ingin bertanya terkait dari penerimaan uang. Apakah terkait rekening itu yang diterima itu boleh dari siapa aja, yang penting dikonfirmasi oleh terdakwa. Betul, asal dikonfirmasi aja Pak. Jadi kalau misalnya uang masuk, konfirmasi untuk unit yang mana itu kita bisa. Asal jangan nanti unit uang itu mengganggu rekening kita. Jadi kita bingung untuk pembayaran unit yang mana. Sepengetahuan saksi terkait yang sudah diterima itu ada berapa yang sudah melakukan transfer ke situ dengan atas nama bukan terdakwa? Saya tidak tahu. Tapi ada yang banyak. Selama ini saya tidak tahu. Yang tahu saya yang pas di unit kita itu beliau izin ke saya untuk transfer atas nama orang lain. Saya tanya bisa. Yang penting sudah dikonfirmasi. Ya, karena kan udah uangnya udah untuk unit tersebut. Apakah ini berlaku dengan unit yang lain, misalkan selain daripada customer terdakwa ini bisa lewat siapa aja yang penting dikonfirmasi? Kalau untuk unit yang lain saya kurang tahu. Maksud saya kan terdakwa ini adalah salah satu customer daripada perumahan saudara. Betul. Terus misalkan ada lagi misalkan customer yang lain misalkan membeli atas nama dia, tapi ditransfernya atas nama orang lain dan konfirmasi, itu juga boleh seperti itu. Setahu saya bisa. Bisa ya, bisa saudara. Setahu saya bisa. Pak Bambang, terima kasih waktunya. Baik.
Pertama kali saya bertemu Pak Bambang itu di Nakapat dari Mesa. Sport Center saat saya lagi makan sama keluarga. Lalu saya melihat ada apa namanya? Market. Iya, ini yang bentuk rumah. Lalu saya menanyakan, Pak ini apa rumah dijual ya? Ya. Lalu saya dikasih lihat unitnya oleh Pak Bambang. Dan saat itu saya tertarik dan saya sempat masukkan ke YouTube saya kebetulan waktu itu, walaupun saya waktu itu belum beli. Karena saya selalu berdoa, bismillah semoga mudah-mudahan saya bisa beli rumah ini walaupun harganya 41 miliar saat itu. Pak Bambang, pertanyaan saya, apakah dari harga 41 miliar itu menjadi 33 miliar 425 itu diberikan diskon hanya kepada saya atau ada customer yang lain, Pak? Karena waktu itu masih ada promo, itu sebenarnya khusus buat ini. Khusus buat saya ya. Berarti berarti saya diberikan diskon kurang lebih hampir 10 miliar ya Pak ya. Terima kasih Pak. Berarti harga, karena saya sudah memposting di sosial media saya, akhirnya saya mendapatkan diskon kurang lebih hampir 10 miliar. Ya segitulah bayaran saya mahalnya teman-teman wartawan. Terima kasih Bapak-bapak waktunya. Terima kasih yang mulia. Untuk orang lain ya Pak ya. Yang spesial Bu. Spesial untuk saya karena promosinya pernah tepat ya Pak ya. Baik, terima kasih Keterangan saksi benar atau salah? Betul semua yang mulia. Terima kasih saksi boleh meninggalkan ruang sidang. Silakan keluar.